萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas ke beberapa semak lebat di dalam hutan. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang dan menatap sebuah titik di bawah pohon besar yang hanya berjarak 100 meter, lebih dari 10 sosok manusia untuk sementara beristirahat di dekat tempat itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengamati cuaca dari dalam hutan yang lebat. Dia ragu-ragu sejenak. Nafasnya begitu tenang sehingga tidak ada fluktuasi sedikit pun. Meskipun targetnya ada di depan, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selain itu, Fan Ling adalah seorang Dowling. Sedangkan dua orang tua di sisinya juga memiliki kekuatan yang setara dengan kelas Dowling. Menambahkan beberapa penjaga lain yang kekuatannya cukup kuat, bahkan Xiaoyan dengan bantuan Yao Lao akan mengalami kesulitan sepenuhnya untuk menangani mereka semua dalam waktu yang singkat. Karena itu, ia harus mencari peluang terbaik untuk menyerang. Tatapan Xiaoyan berfokus pada kelompok Fan Ling. Mereka beristirahat selama hampir 10 menit sebelum akhirnya beranjak sekali lagi. Sama seperti Xiaoyan berpikir bahwa mereka akan bergegas maju melanjutkan rute sebelumnya. Bagaimanapun, sekelompok orang tiba-tiba berbelok dan langsung bergegas menuju sisi barat kota Tanda Hitam. Xiaoyan terkejut saat melihat kelompok Fan Ling tiba-tiba berubah arah. Ekspresinya segera berubah sedikit. Apakah dia ketahuan? Apa yang orang-orang ini rencanakan? Dia sekali lagi dengan cermat mengikuti kelompok di depan. Dua kelompok orang dengan satu di depan dan satu di belakang hanya berjarak 100 meter saat mereka bergegas menuju sisi barat kota Tanda Hitam. Setelah kesibukan ini berlanjut selama 20 menit, suara berat Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang tersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka, ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Qi Do Huang di rumah lelang sebelumnya. Selain itu, Qi gelap dan dingin seperti es, ini sangat mirip dengan Qi Fan Ling. Xiaoyan berhenti ketika mendengar kata-kata tiba-tiba dari Yao Lao ini dan menyembunyikan dirinya di balik pohon. Dalam hatinya dia berkata dengan kaget, apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap seseorang? Sepertinya tidak begitu, Yao Lao merenung dengan keras. Dari penampilan mereka yang menyembunyikan kehadiran, tampaknya mereka sedang menunggu. Apakah mereka perlu menghabiskan begitu banyak usaha untuk berurusan denganmu? Penyergapan, tetapi bagi Do Huang yang kuat untuk memimpin sekelompok besar orang, untuk bersembunyi dan mempersiapkan penyergapan di sini, apa yang mereka coba lakukan? Mata Xiaoyan berkedip sedikit, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah kota Tanda Hitam setelah tertegun sejenak. Dia tampaknya tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut di dalam hatinya. Orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk merebut barang yang dilelangkan? Ya, itu sangat mungkin. Teknik di kelas Do atau pil naga misterius Yin dan Yang itu, salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan sekte darah menghabiskan banyak upaya untuk mencuri. Sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering terjadi di dalam wilayah pojok hitam. Yao Lao juga terkejut ketika mendengar ini. Namun dia tidak menolak tebakan Xiaoyan. Lalu apa yang kita lakukan? Fan Ling telah memasuki area yang disergap dan melihat bagaimana itu masih tenang. Para penyergap jelas adalah orang-orang dari sekte darah. Karena guru telah merasakan seseorang yang lebih kuat dari pemimpin 8 gerbang di teluk, bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan pecahan peta itu? Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa daya. Mari kita tunggu dan lihat dulu, kita akan diam-diam menonton dan bereaksi sesuai dengan itu, ujar Yao Lao. Xiaoyan mengangguk sedikit melintas ke arah area yang lebih tinggi di dalam hutan sehingga dia bisa memiliki pandangan yang bagus.
Jika bukan karena Yao menyuarakan peringatan, kemungkinan besar Xiaoyan akan mengikuti Fan Ling dan menyerbu ke dalam hutan kecil, tidak akan menemukan penyergapan tersembunyi ini. Sisi timur gugusan hutan kecil ini adalah jalan yang kecil berkelok-kelok sampai ke ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapunya, seseorang akan dapat melihat secara samar garis samar dari kota Tanda Hitam dari sudut pandang medannya. Hutan kecil ini tampak seperti jalan yang harus dilewati seseorang di sisi barat kota Tanda Hitam. Tidak heran orang-orang dari sekte darah memilih untuk mengatur penyergapan mereka di sini. Lagi pula ada orang kuat dari kelas Do Huang di hutan kecil di bawah. Jika bukan karena Yao Lao diam-diam membantunya, kemampuan Xiaoyan tidak akan cukup untuk bersembunyi di bawah penciuman pihak lain ini dengan lancar. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, wilayah agak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Suasana tenang yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiaoyan pun menyipitkan matanya, seluruh tubuhnya pada dasarnya tengkurap di tanah. Pada saat tertentu, jarinya yang masih bersentuhan dengan tanah sedikit gemetar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangan ke jalan kecil yang menuju kota Tanda Hitam. Terdengar samar lemah suara kuda yang datang dari arah itu. Di jalan di kejauhan, sekelompok sosok manusia yang menunggang kuda cepat bergegas menuju arah lain dari jalan setapak. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia menunggang kuda mereka saat mereka maju secara bertahap muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiaoyan yang bersembunyi di semak-semak tidak bisa menahan diri untuk melompat. Dia diam-diam berbicara dalam hatinya. Orang-orang dari sekte darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin dan Yang. Namun, tidakkah mereka takut bahwa Sky Serpent Mansion akan membalas dendam? Karena yang terakhir memiliki kemampuan untuk memperebutkan harta ini, kemungkinan kekuatan Sky Serpent Mansion tidak dianggap lemah di benua ini, bukan? Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu jalan kecil itu. Sesaat kemudian hutan kecil yang tenang muncul di depan mata mereka. Yang memimpin Sky Serpent Mansion adalah penatua King yang cantik yang telah dilihat Xiaoyan di tempat pelelangan. Karena dia bisa menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion, kekuatan dan pengalamannya pastinya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan dibalik kehati-hatian sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta unik yang berharga seperti pil naga misterius Yin dan Yang bersamanya. Dia pasti lebih berhati-hati. Penatua King mengangkat tangannya dan menunjukkan sinyal. Kecepatan terburu-buru mereka secara bertahap melambat. Dia melambaikan tangannya yang halus dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera, ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sisinya dan mendarat di semak-semak. Itu mengerumuni hutan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ular energi kecil diam-diam merayap ke dalam hutan ketika angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam segera dengan keras dimasukkan ke kepala ular. Saat ular energi kecil itu terbunuh, ekspresi Elder King yang telah mencapai tempat tidak jauh dari hutan, tiba-tiba berubah, dia menjerit keras. Hati-hati, ini penyergapan. Kamu memang layak menjadi penatua dari Sky Serpent Mansion. Taktikmu untuk menggabungkan Doki menjadi ular sangat hebat. Teriakan penatua King baru saja terdengar ketika tawa keras seperti burung hantu dipancarkan dari hutan pada saat yang bersamaan. Ki yang kuat tiba-tiba naik ke langit, bayangan merah darah melesat keluar dari hutan dan dengan mantap mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya yang berisi kilatan merah dan dinginnya kegelapan pekat yang sulit disembunyikan menyapu ke arah kelompok penatua King di luar hutan. Fan Lao melihat pria tinggi besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi Elder King sangat berubah. Apa maksudmu dengan ini? Jangan bilang bahwa kamu ingin menyatakan perang terhadap Sky Serpent Mansion kami. Aku tidak berpikir untuk menyatakan perang, namun aku tertarik dengan pil naga misterius Yin dan Yang di tangan penatua King. Pria berjubah merah itu tersenyum, namun senyum ini memiliki kepadatan yang merembes keluar darinya yang tidak mungkin untuk ditutupi. Mundur, semua orang tinggalkan tempat ini. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan masalah ini ke kepala mansion. Mendengar pihak lain menyebutkan pil naga misterius Yin dan Yang, penatua King tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi mengenai masalah ini. Segera dia tidak ragu-ragu saat berteriak keras, kakinya segera menginjak punggung kuda karena tubuhnya yang pertama berubah menjadi bayangan yang melintas ke arah semak-semak di sisi jalan utama. Saat orang-orang dari Sky Serpent Mansion menyebar dan mundur, gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan.
Panah yang tak terhitung jumlahnya yang berisi cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari segala arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka, bahkan Penatua King tidak bisa membantu, tetapi hanya memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkelebat saat dia menghindari panah. Pada saat ini hampir 100 prajurit Sekte Darah menggunakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka keluar dari hutan hitam yang gelap di 4 sisi jalan. Wajah para pejuang Sekte Darah ini seperti boneka, namun mata mereka dipenuhi dengan kegelapan dan kekejaman yang sama seperti Fan Ling. Penatua King, serahkan pil naga misterius Yin dan Yang, aku akan membiarkanmu hidup. Tubuh pria berjubah hitam di atas pohon melintas seperti hantu dan langsung muncul di langit pengepungan. Teriakan gelapnya yang kental bergema di udara di atas jalan setapak. Bunuh! Penatua King dari Sky Serpent Mansion itu tidak ragu sama sekali dalam menghadapi Fan Ling. Ekspresinya gelap dan serius saat dia menjerit keras. Douki yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya. Dan auranya yang kuat langsung mengguncang daun dan tanaman di tanah sekitarnya sampai melesat ke belakang. Dari kekuatannya ini, kekuatannya seharusnya sudah naik ke level Dowang. Di bawah teriakannya ini, 20 lebih orang kuat dari Sky Serpent Mansion di sekitarnya juga mengeluarkan suara saat mereka mengambil senjata dan membiarkan Douki mereka melonjak keluar. Benang-benang Douki berbentuk ular yang berbeda berputar di sekitar tubuh mereka sebelum mengalir pergi. Akhirnya dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan menyerang para prajurit berjubah merah di sekitar mereka. Dua aliran deras, satu hijau dan satu merah bertabrakan hebat bertemu di tengah jalan utama. Gelombang riak energi mulai menyembur keluar seperti gelombang. Orang-orang kuat dari kedua belah pihak bukanlah orang-orang yang biasa saja. Tidak hanya kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Meskipun tidak ada suara keras, pertarungan berdarah mati terkubur jauh di dalam pembantaian. Ekspresi Penatua King sedingin es, dia memegang pedang panjang berbentuk ular. Setiap kali busur melengkung dari pedang berputar dengan aneh, itu akan melewati leher seorang prajurit Sekte Darah. Setelah itu akan membawa bekas luka darah segar yang keluar. Mayat secara bertahap menumpuk di sisi jalan, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang dari Sekte Darah. Meskipun ada juga beberapa dari Sky Serpent Mansion di antara mereka. Namun tidak peduli bagaimana Penatua King memimpin orang-orang untuk membuat pembunuhan ke depan, akan ada banyak prajurit Sekte Darah yang keluar dari dalam hutan, mematahkan niatnya untuk melarikan diri. Mata Tetua King dingin saat dia menembus dada prajurit Sekte Darah dengan tusukan pedangnya. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya ketika dia menemukan bahwa hampir 20 elit Sky Serpent Mansion yang telah berada di sisinya pada awalnya telah berkurang menjadi hanya 8 orang. Namun dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri, sebuah bayangan tiba-tiba melesat melewati langit. Kekuatan agung yang dingin dan gelap datang menekan dengan keras dari langit. Karena kekuatannya terlalu kuat, menyebabkan penghalang suara rusak melepaskan suara ledakan di sepanjang jalan. Merasakan kekuatan agung yang terdengar dari atas kepalanya, ekspresi Elder King sedikit berubah. Dia mengangkat kedua tangannya dan cahaya hijau bersinar terang dari atas ke bawah, membungkus seluruh tubuhnya di dalam. Kekuatan agung jatuh dan dengan keras menabrak penutup cahaya berwarna hijau yang baru saja dibuat Penatua King. Dia gemetar hebat dan akhirnya tidak bisa menahan serangan beberapa saat kemudian. Mengikuti sedikit suara, penutup cahaya pecah di udara. Penatua King di dalamnya juga mengeluarkan erangan teredam dan ekspresinya jauh lebih pucat saat dia jatuh. Penatua King, sudah aku katakan tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Bayangan merah melintas di langit, sepasang sayap Douki seperti darah segar di punggung Fan Ling sangat mencolok. Saat mereka mengepak, seseorang bahkan bisa mencium bau darah yang samar-samar terbawa angin. Fan Lao tertawa terbahak-bahak, dia tidak memberi Tetua King kesempatan untuk menarik nafas. Dengan kepakan sayap darah di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah seperti kelelawar penghisap darah yang akan mengunci mangsanya. Melihat Fan Lao menerkam, Penatua King yang berwajah pucat hanya bisa menggertakkan giginya saat dia mengunus pedang untuk menemuinya. Saat Douki di tubuhnya terpancar dengan kecepatan maksimum, Douki yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya memancarkan sedikit gelombang. Dari kelihatannya, Penatua King ini telah mengeluarkan kekuatannya secara maksimal untuk melarikan diri dari tangan Fan Lao hidup-hidup. Melihat pertempuran brutal sampai mati di jalan, Xiaoyan yang bersembunyi di semak-semak tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam sepertinya orang-orang dari Sky Serpent Mansion tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini. Sekte Darah pasti telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menempatkan pasukan besar dalam penyergapan di sini tanpa memberitahu faksi lain.
Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari Sky Serpent Mansion, mereka kemungkinan akan kesulitan melarikan diri hari ini, ujar Yaulo mengangguk dan berkata. Fan Ling itu juga di bawah, namun selalu ada Dowling yang kuat yang melindunginya. Ini cukup merepotkan. Di tempat itu, Fan Ling memegang pisau darah saat dia memotong orang kuat dari Sky Serpent Mansion menjadi dua sambil tersenyum jahat. Jangan buru-buru menyerang Fan Ling itu. Kalau tidak, jika Fan Lao merasakannya, segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Karena Hall of Soul sialan ini, aku tidak bisa minjam kekuatan spiritualku tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Kamu harus bertindak hati-hati ketika bertemu orang-orang seperti ini ke depannya, suara berat Yaulo memperingatkan. Xiaoyan mengangguk sedikit diam-diam mengamati perkembangan yang terjadi di bawah. Mungkin ada banyak orang dari Sekte Darah, tetapi kelompok dari Sky Serpent Mansion jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengandalkan gotong royong, kelompok yang tampaknya goyah ini, pada akhirnya dapat bertahan dan tidak dihancurkan meskipun tubuh mereka penuh dengan luka. Mereka yang bisa mengikuti Penatua King untuk datang ke wilayah kacau yang disebut wilayah sudut hitam ini memang memiliki beberapa keterampilan. Meskipun dengan kuat bertahan, kekuatan kelas Do Huang dari Penatua King di langit tidak sebanding dengan Fan Lao yang merupakan Do Huang yang kuat. Penatua King sekali lagi dipaksa untuk menerima telapak tangan Fan Lao di udara. Kekuatan kuat yang melonjak keluar dari titik kontak di antara telapak tangan mereka secara langsung menyebabkan Penatua King memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dipaksa mundur sementara Fan Lao mengejar tanpa menyerah. Penatua King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia buru-buru menarik kembali. Wajah aslinya yang cantik saat ini dipenuhi dengan kebiadaban. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah kotak giok dingin muncul di telapak tangan dengan tangisan yang tajam dan keras. Dia berkata, "Hai iblis tua, jika kamu berani datang, aku yang lama akan membiarkan pil naga misterius Yin dan Yang ini berubah menjadi bubuk di tempat. Aku akan menghancurkannya." Sosok yang menerkam dari depan tiba-tiba berhenti. Fan Lao dengan gelap menatap Elder King dan perlahan berkata, "Jika kamu berani menghancurkan pil naga misterius Yin dan Yang, aku akan melumpuhkan dokimu dan kemudian menguncimu di sekte darah seperti babi atau anjing." Saat dia memikirkan nasib di mana kematian lebih baik daripada hidup, ekspresi Elder King tidak bisa tidak berubah bahkan dengan kekuatan mentalnya. Tangan yang memegang kotak batu giok yang dingin tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Sama seperti Penatua King dikejutkan oleh kata-kata kejam Fan Lao sampai dia menjadi sedikit linglung, tubuh Fan Lao tiba-tiba bergetar dan menghilang ke dalam ketiadaan. Penatua King merasakan sesuatu saat tubuh Fan Lao menghilang, ekspresinya berubah tiba-tiba. Tetapi sebelum dia sempat mundur, bayangan merah samar muncul di depannya. Tangan merah darah melesat dan dengan keras memotong lengan Elder King. Suara patah tulang bisa segera terdengar. Rasa sakit yang hebat dari tangannya secara langsung menyebabkan Penatua King mengeluarkan tangisan yang nyaring. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan kotak giok yang dingin sebelum direnggut oleh Fan Lao dengan cara seperti kilat. Saat dia menarik kembali, Fan Lao dengan cepat membuka kotak batu giok yang dingin. Cahaya kemasan segera ditembakkan. Kegembiraan dan kebanggaan liar di wajahnya tumbuh lebih padat saat dia dengan cepat menutup kotak itu dan melemparkannya ke arah Fan Ling di bawah. Dia berteriak, "Ling Er, ambil dan simpan dulu. Penjaga darah Sekte Darah, lindungi pemimpin Sekte Junior sampai dia mencapai kota Muzi. Aku akan memblokir semua orang di sini." Fan Ling buru-buru melompat dan meraih kotak batu giok dingin dengan tangannya ketika dia mendengar perintah itu. Dia dengan cepat meremasnya ke dalam cincin penyimpanan. Sekelompok orang dengan Fan Ling sebagai pemimpin mengubah arah dan dengan cepat bergegas menuju arah selatan. "Hei bajingan, aku tidak akan membiarkanmu memiliki waktu yang mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidupku sendiri hari ini," ujar Elder King. Ketika hal yang paling penting direnggut dari tangannya, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara melengking. Doki yang menakutkan, yang 2-3 kali lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saat Doki melonjak liar, beberapa darah segar mulai mengalir dari bawah kulit Elder King. Mata Penatua King tampak ganas saat dia menatap Fan Lao yang sedikit mengernyit. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya pun berubah menjadi sinar cahaya membawa suara ledakan tajam yang menyebar ke seluruh langit saat dia menyerang Fan Lao dengan liar. Sebuah serangan balik sebelum kematian ya. "Hei, aku tidak peduli bagaimana kamu akan berjuang. Kamu tidak akan pernah cocok untukku." Fan Lao tertawa ketika dia melihat bahwa kekuatan Elder King tiba-tiba melonjak. Fan Lao memegang pisau darah dengan erat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut atau mundur.
Dia memilih metode bertarung langsung saat dia berubah menjadi bayangan berwarna darah yang membawa aroma berdarah menyebar ke seluruh langit saat dia bertabrakan dengan Tetua King. Sebuah ledakan segera bergema di seluruh cakrawala. Setelah Fan Ling mendapatkan kotak giok dan mundur, Xiaoyan juga diam-diam menyelinap keluar dari semak-semak. Langkah kakinya berhenti sedikit ketika dia mendengar suara keras yang bergema di seluruh langit. Matanya beralih menatap langit di belakangnya. Tatapannya mendarat di tempat dua cahaya, satu hijau dan satu merah, masing-masing menempati setengah dari langit. Semoga tidak semua orang di Sky Serpent Mansion akan mati. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut dan tidak lagi berhenti. Dia berbalik dan sekali lagi mengunci targetnya. Dia tidak memiliki hubungan mendalam dengan Sky Serpent Mansion. Secara alami tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka. Di wilayah pojok hitam ini, lupakan apa yang disebut bertingkah saat melihat ketidakadilan. Apalagi Xiaoyan saat ini kesulitan melindungi dirinya sendiri. Jika dia pergi dan memasukkan hidungnya ke dalam urusan orang lain, itu jelas akan menjadi hal yang sangat bodoh. Karena itu dia hanya bisa bergumam sedikit pelan di dalam hatinya. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan segala cara untuk merebut kembali fragmen peta dari Fan Ling. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.